Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda teman-teman yang soleh dan solehah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA di hari ini. Nah, pada video kali ini Ustadz akan coba menjelaskan tentang jenis energi dan penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum ke sana, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu energi. Nah, energi itu ada dalam setiap kehidupan kita ya, teman-teman ya. Sehari-hari itu pasti kita berhubungan dengan energi. Kita mengangkat suatu beban, kemudian kita mendengarkan bunyi, kemudian kita pergi keluar, itu ada mobil, motor yang bergerak, semuanya itu semua adalah energi. Ya, energi sendiri artinya energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Meskipun terkadang energi tidak dapat dilihat, tapi bisa kita rasakan teman-teman. Contohnya energi bunyi ya ketika mendengar suara ya. Kemudian energi panas juga ya, meskipun tidak dapat kita lihat tapi bisa kita rasakan. Nah, sumber energi utama yang ada di bumi adalah matahari ya teman-teman ya. Dimana matahari ini ya salah satu manfaatnya adalah ya bukan salah satu manfaat tapi manfaat yang sangat besar, yaitu uh, memberikan memudahkan proses fotosintesis tanaman. Ya, nantinya tanaman ini akan mengolah air yang ada di akar itu yang di bawah tanah dengan karbon dioksida ya. Nah, di sini tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan namanya proses fotosintesis ya. Dan nantinya akan menghasilkan oksigen yang bisa dihirup oleh kita nih. Makanya kita bisa merasakan sejuk, udara yang segar itu akibat adanya tanaman nih yang melakukan fotosintesis. Lah luar biasa, coba bayangkan teman-teman kalau nggak ada tanaman. Pasti kita semua sudah kekurangan oksigen alias sesak napas ya teman-teman ya. Nah, makanya luar biasa kita bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan tanaman sehingga kita bisa menghirup udara yang segar, sejuk, ya kan? Apalagi kalau kita pergi ke daerah pegunungan, ya di puncak sana pasti kita merasakan sejuk, udara yang segar. Ya, kenapa? Karena banyak tanamannya, teman-teman, tanaman yang tinggi-tinggi, ya pohon pinus, pohon-pohon yang bisa memberikan kesejukan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jenis-jenis energi. Di sini ada 6 jenis energi, teman-teman. Ya. Yang pertama ada energi panas. Yang kedua, energi kimia. Yang ketiga, energi listrik. Dan yang keempat, energi bunyi, energi cahaya, dan energi gerak. Nah, kalau energi panas itu energi yang muncul dalam bentuk kalor. Ya, contohnya tadi eh, energi panas itu contohnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau teman-teman pernah main ke kawasan wisata Garut, di situ ada namanya pembangkit listrik tenaga uap ya teman-teman, di daerah Kamojang. Nah, di situ adalah energi panas bumi itu. Ya, uap yang berasal dari panas bumi itu bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Ya, sehingga kita bisa menyetrika, menonton TV ya dan yang lain-lain. Kemudian energi kimia. Energi kimia ini muncul dari reaksi kimia. Ya, contohnya kalau kita makan. Kalau kita makan, di dalam tubuh kita itu mengalami reaksi kimia, teman-teman. Sehingga kita bisa bergerak, ya, menghasilkan energi sehingga kita bisa bergerak tuh. Ya, berarti energi kimia juga bisa menghasilkan energi gerak. Ya, kalau kita nggak makan, badan kita lemes. Tapi kalau kita udah selesai makan, ya kita bisa lari-lari, lompat-lompat, ya kan main sama teman di luar. Nah, itu menghasilkan energi gerak. Nah, yang ketiga ada energi listrik ya, energi yang dihasilkan dari aliran atau muatan listrik. Nah, kalau teman-teman eh, tahu energi listrik itu adalah energi yang paling sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita nonton TV, menyalakan AC, kipas, kemudian apa lagi? Menyalakan lampu sehingga ruangan kita menjadi terang di malam hari. Nah, itu akibat energi listrik ya. Makanya kita harus jaga nih energi listrik. Kita tidak boleh membuang-buang energi ya listrik ya. Kalau sudah selesai menggunakan, langsung
kita matikan ya. Energi listrik ini penting nih teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, energi bunyi, energi yang dimiliki gelombang suara. Ya, kalau kita keluar, kemudian kita mendengarkan ada orang nyetel suara lewat speaker. Nah, itu juga menggunakan energi. Kemudian energi cahaya, energi yang dimiliki cahaya. Ya, salah satunya tadi tuh, sumber energi utama di bumi yaitu matahari merupakan juga sumber energi cahaya. Kemudian energi gerak, energi yang dimiliki oleh zat atau benda yang bergerak. Ya, contohnya kita manusia nih, kita juga memiliki energi gerak, ya. Nah, terus apa aja manfaatnya dalam kehidupan kita? Ada banyak banget teman-teman, ya. Yang pertama nih, energi panas. Yang tadi Ustadz sudah jelaskan sedikit bahwa energi dari dalam bumi salah satunya uap ya, uap yang mengalir ke atas tuh itu yang teman-teman lihat itu di gambar itu adalah uap ya teman-teman. Uapnya banyak besar. Nah, kalau dibuang-buang saja itu sayang ya. Ya, makanya diolah oleh manusia menjadi pembangkit listrik tuh yang ada di bawah tuh. Nah, uap-uap tadi dialirkan melalui pipa-pipa yang besar tuh. Nah, di situ nanti ada alatnya untuk mengubah uap yang panas tadi ya menjadi energi listrik sehingga bisa kita nikmati untuk menonton TV, ya menyalakan kipas, mengecas HP dan lain sebagainya. Nah, yang lain contohnya adalah energi kimia. Nah, energi kimia ini juga contohnya tubuh kita sendiri ya. Ketika kita makan, ya itu menghasilkan energi kimia yang nantinya diolah menjadi energi gerak sehingga kita bisa lari, mendorong beban, belajar dan melakukan aktivitas lainnya, teman-teman. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada energi listrik. Nah, ini tadi ini yang Ustadz jelaskan bahwa energi yang paling sering kita pakai dalam kehidupan kita ya 24 jam ya non-stop itu adalah energi listrik. Ya dari mulai kita bangun ya, kita pasti apa? Menyalakan mesin air untuk pergi ke kamar mandi ya kan? Itu kan menggunakan energi listrik semuanya, mencuci baju, kemudian menyetrika, kemudian juga menyalakan lampu dan yang lain-lain. Ya, jadi energi listrik ini pasti ada dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita harus menjaga energi ya seperti judul tema buku kita ya. Judul tema buku 4B adalah Ayo Hemat Energi. Nah, energi ini salah satu energi listrik ini salah satu energi yang tidak dapat diperbarui ya. Maka penggunaannya sekali pakai. Makanya kita harus menjaga energi listrik ini supaya tidak sia-sia ya, tidak boros. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Energi gerak. Nah, energi gerak ini juga bisa dimanfaatkan nih teman-teman. Nah, untuk menghasilkan energi listrik ya. Contohnya energi gerak itu adalah kincir angin ya, yang berasal dari angin yang memutarkan baling-baling ya, turbinnya bergerak hingga bisa menjadi energi listrik. Nah, di sini juga ada air terjun. Nah, air terjun juga merupakan salah satu energi gerak teman-teman karena dia kan mengalir terus airnya bergerak ke bawah. Ya, tidak pernah berhenti. Nah, itu disebutnya energi gerak. Kemudian angin di sini juga. Nah, ini adalah contoh-contoh energi gerak yang bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini energi cahaya. Ya, energi cahaya ini penting ya. Tadi Ustadz jelaskan di awal, salah satu sumber energi cahaya adalah matahari. Ya, di sini bisa menyinari tanaman sehingga tanaman bisa melakukan tugasnya yaitu melakukan fotosintesis. Ya, yang mana nantinya tanaman ini adalah sumber makanan utama makhluk hidup ya. Contohnya hewan, manusia ya, sehingga kita bisa makan nggak lemes tuh teman-teman karena ada apa? Ada tanaman ya. Kalau nggak ada tanaman berarti nggak ada hewan juga. Nah, berarti apa? Manusia bisa mengalami kelaparan. Makanya kita bersyukur ya ada Allah menciptakan energi cahaya sehingga cahaya tersebut bisa
menumbuhkan tanaman. Ya, tanaman bisa dimakan oleh manusia dan hewan. Nah, contohnya lagi ada apa itu? Ada lampu ya, energi cahaya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Energi bunyi. Ya, nah, ternyata teman-teman, energi bunyi ini bisa dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut nih melalui gelombang ultrasonik. Nah, jadi nanti ada alatnya, kemudian di sana nanti bunyi itu dipantulkan tuh dalam air sehingga kita bisa mengetahui kedalaman laut. Nah, tuh di situ gambarnya. Kemudian bunyi juga bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi janin dalam rahim ya menggunakan bunyi infrasonik. Nah, kalau teman-teman ke dokter, ke rumah sakit, di situ ada alat nanti ditempel ke perut ibu hamil. Nah, nanti melalui gelombang bunyi kita bisa tahu tuh keadaan janinnya, detak jantungnya normal atau tidak. Nah, itu semua menggunakan energi bunyi, teman-teman. Dan yang terakhir di situ ada gambar speaker tuh yang biasa kita eh, pakai dalam kehidupan kita. Contohnya kalau mau di sekolah ya kan, ustadz dan ustazahnya biasa pakai kalau kegiatan pramuka tuh suaranya menjadi lebih nyaring ya kan. Nah, itu menggunakan energi bunyi ya, alias energi bunyi audiosonik ya, sehingga bunyinya bisa memantul ke arah yang jauh. Nah, itu tadi teman-teman penggunaan energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan mengetahui hal tersebut, kita harus bijak menggunakan energi-energi tadi karena energi tersebut juga merupakan amanah dari Allah, harus kita gunakan sebaik-baiknya. Tidak boleh kita buang-buang, tidak boleh boros energi. Oke, teman-teman, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ustadz. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.